Hola amigos parantosku Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang masih melanjutkan part 12 serial Katekyo Hitman Reborn, di mana part 12 ini merupakan season 5 dari serialnya dan rilis dari Oktober 2008 sampai Juli 2009 guys. Season 5 ini berjumlah 39 episode dan masih menceritakan lanjutan dari season 4-nya, di mana Suna dan kawan-kawan harus menyusup ke markas Melfiore cabang Jepang. Berhasilkah mereka masuk ke markas Melfiore? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season kelima ini dimulai dengan Hibari yang bermaksud menghabisi pasukan penyergap Melfiore dengan kekuatan dua landaknya. Namun walau udah terjepit oleh dua landak Hibari, masih ada aja pasukan penyergap yang masih bisa bertahan hidup, dan karena itu Hibari pun terpaksa turun langsung untuk bertarung dengan mereka semua. Alarm tanda bahaya berbunyi di markas Suna membuat Yudaime ingin segera pergi ke lokasi penyerangan untuk membantu Hibari. Namun Ribbon mencegah Suna dan meminta mempercayakan para pasukan penyergap pada Hibari seorang. Sementara mereka diminta untuk menuju markas Melfiore cabang Jepang karena katanya itu merupakan kesempatan bagus. Disebabkan banyak pasukan Melfiore yang saat ini berhadapan dengan Hibari, menjadikan markas Soichi nggak dijaga banyak pasukan. Suna yang awalnya menolak karena mengkhawatirkan Hibari pun akhirnya setuju dan bergegas menuju markas Soichi melalui salah satu pintu rahasia mereka. Setelah sampai di permukaan, kelompok Suna tiba nggak jauh dari stasiun bawah tanah dan langsung menuju ke sana. Saat sampai di parkiran, nggak diduga Bianchi ternyata udah menunggu mereka di sana untuk menunjukkan jalan menyusup yang aman melalui ruang saluran udara yang terhubung ke markas Soichi. Lalu bergantian memimpin mereka untuk mencari jalan yang benar agar bisa menemukan keberadaan Kapten Divisi 2 White Spill tersebut. Sialnya, setelah berjalan beberapa lama, saluran udara itu ternyata dipenuhi oleh sinar laser dan senjata otomatis guys. Namun kelompok Suna udah mempersiapkan sebuah alat buatan Giannini yang bisa menonaktifkan jebakan tersebut selama 5 menit, dan dalam waktu singkat itu mereka harus bisa melewati sinar lasernya. Laser pun bisa dilewati dengan mulus, walau sial senjata otomatis yang mendeteksi gerakan tiba-tiba menembak. Beruntung ia memoto bergerak cepat dan memotong saluran udara tersebut. Nggak lama mereka pun ketahuan oleh salah satu anggota Melfiore berbadan besar, walau kocaknya orang itu nggak curiga kalau yang ada di hadapannya merupakan kelompok Yudaime. Pria itu yang mengira Suna dan kawan-kawan cuma penyusup biasa langsung menyerang dengan kekuatannya. Yang tentu aja Suna Family nggak tergores sama sekali berkat sebuah box yang dipegang oleh Hayato. Karena serangan pertamanya gagal, si pria besar pun menggunakan box lain yang mengeluarkan seekor ibab yang diselimuti petir. Bersamaan dengan itu, Suna yang udah masuk dalam mode hyper bersiap menghadapinya dan lalu menghalau serangan si ibab menggunakan tangan kosong aja. Saat Suna sedang menghentikan hewan itu, si pria besar dengan licik menyerang diam-diam. Namun ia malah terhempas terkena tubuh hewan boxnya sendiri. Nggak ada kapoknya, si pria besar kembali bangkit dan menyerang lagi. Namun kali ini Suna menunjukkan teknik barunya yang bernama X-Banner dan berhasil mengalahkan pria besar tersebut. Di sisi lain, saat Soichi sedang sibuk memantau tim penyergapnya yang nggak bisa dihubungi, salah satu anak buahnya menerima laporan jika terjadi getaran di salah satu sisi markas mereka. Beruntung saat kamera pemantau dinyalakan, Suna dan kawan-kawan udah menghilang dari sana. Mereka saat itu mencari jalan menuju lantai 8 untuk mematikan server milik Melfiore agar nggak bisa melacak adanya penyusupan. Sesampainya di lantai 8, teman-teman Suna membahas jurus X-Banner tadi yang katanya sangat kuat. Namun ternyata Suna bilang tadi ia hanya memakai kekuatan apinya sebesar 20% aja. Penyusupan pun terus berlanjut hingga kelimanya berhasil menemukan ruang sistem milik Melfiore. Lal masuk lebih dulu untuk memastikan kalau ruangan itu aman untuk dimasuki, tapi nggak lama Lal mendeteksi jika ruangannya dipenuhi oleh sinar laser yang auto menembak ke arah Lal Mitch. Melihat itu, Suna dan teman-temannya pun auto mendekat ke arah Lal hingga nggak diduga wakil kapten dari Divisi 8 ternyata berada di ruangan itu juga. Wanita berjuluk Gingerbread itu langsung memanasi Suna Family dengan bilang jika ia tahu siapa yang udah menghabisi Colonello. Ginger juga berkata jika Arcobaleno emang kuat, tapi mereka nggak berdaya setelah terkena radiasi anti-Trinite.
Mendengar itu, Lalmich sangat marah dan bersiap melawan Ginger yang ternyata si Ginger ini belum melaporkan adanya para penyusup dan memilih untuk bermain bersama mereka. Ginger pun auto membuat penghalang agar Suna dan teman-temannya nggak mengganggu pertarungannya melawan Lal. Lal bergerak cepat dan langsung menembak Ginger walau hebatnya sang penyihir bisa menahan tembakan Lal menggunakan jubah yang ia kenakan. Hingga Ginger lalu menyerang balik menggunakan sapu terbangnya. Jual beli serangan pun terus terjadi dan kali ini Lal menggunakan banyak lipan dari boxnya yang kemudian mengikat tubuh Ginger. Setelah itu Lal pun menanyakan siapakah yang udah menghabisi Colonello, namun anehnya lengan Lal tiba-tiba tertebas karena ternyata dari serangan pertamanya tadi Ginger berhasil menaruh beberapa laba-laba di pundak sang arcobaleno. Mengejutkannya, Ginger berkata jika ia udah berhasil menanamkan ribuan telur laba-laba di dalam tubuh Lal yang bisa ia buat menetas dengan perintahnya. Dengan jentikan jari aja, Ginger lalu membuat laba-laba makin banyak di lengan sang arcobaleno. Setelahnya, Ginger menghina Colonello di hadapan Lal dan menghinanya membuat si Lal marah dan tanpa sadar membuat kekuatan gadis itu bangkit. Dot milik Lal pun lalu mengeluarkan cahaya. Dot arcobaleno ternyata saling terhubung karena di markas, dot milik Ribbon pun ikut bercahaya, begitupun dot milik Colonello yang sebelumnya didapat Suna dari box yang sempat ia buka. Balik lagi pada Lal yang meminta Ginger menarik kata-katanya tadi. Namun dengan sombong si gadis penyihir nggak mau menuruti Lal dan malah berkata jika ia bisa membuat laba-laba di tubuh Lal menetas kapan aja. Tanpa basa-basi, Ginger pun langsung menjentikan jari walau anehnya nggak terjadi apa-apa pada tubuh Lalmich. Yang ternyata tubuh Lal dilindungi oleh kekuatan dotnya yang punya elemen hujan membuat laba-laba Ginger yang berelemen matahari nggak berdaya. Lal menyerang dengan kecepatan tinggi dan berhasil memegangi tubuh sang penyihir, dan kemudian menusuk tubuhnya menggunakan lipan. Ginger lalu berkata jika Lal menghabisinya maka sang arcobaleno nggak akan pernah tahu siapa yang udah menghabisi Colonello, namun Lal menjawab ia bisa mencari taunya sendiri. Karena jawaban itu, akhirnya Ginger memilih untuk meledakkan tubuhnya sendiri bersama dengan tubuh si Lalmich. Suna dan yang lainnya langsung menghampiri tubuh Lal, beruntung sang arcobaleno masih hidup karena ia bisa melindungi tubuhnya menggunakan lipan dengan tepat waktu. Dan di sini akhirnya terbongkar jika yang Lalmich lawan tadi hanyalah sebuah boneka karena Gingerbread ternyata adalah penyihir boneka yang bertarung dari jarak jauh dan sampai saat ini nggak ada yang bisa mendekati wujud aslinya. Nggak lama alarm tanda bahaya pun berbunyi di markas Melfiore karena Ginger ternyata udah melaporkan penyusupan Suna Family pada Soichi. Soichi yang bingung bagaimana caranya Suna dan kawan-kawan bisa ada di markasnya yang padahal pasukan penyergapnya aja belum memberi kabar tentang misi mereka, dan karena itu ia meminta anak buahnya untuk mengirim tim pengintai ke markas Fongola untuk menyelidiki apa yang udah terjadi pada pasukannya yang sebelumnya ditugaskan menyerang ke sana. Nggak lama seluruh sambungan kamera pengawas di markas Soichi pun mati karena ternyata kelompok Yudaime udah berhasil menghancurkan server yang ada di sana. Saat misi akan dilanjutkan, Lal meminta Suna dan teman-temannya untuk pergi lebih dulu. Tanpa mereka tahu, saat itu juga Soichi menghubungi salah satu anak buahnya yang bernama Spanner untuk mencari para penyusup, dan terlihat kalau Spanner adalah seorang teknisi yang membuat robot-robot Straw Mosca, guys. Spanner bersedia menjalankan tugas yang diberikan Soichi, namun pria itu meminta seluruh detail denah markas mereka agar bisa diunduh untuk mencari para penyusup. Soichi pun mau nggak mau memberikan denah markas mereka secara detail pada Spanner yang padahal anak buahnya udah memperingatkan Soichi kalau Spanner itu berasal dari Black Spill. Dan mereka takut Spanner menggunakan detail denah markas mereka untuk keperluan family-nya sendiri. Walau begitu, Soichi percaya pada Spanner karena katanya pria itu sangat bertanggung jawab pada misinya. Lagi pula Soichi bilang siapapun yang tahu detail denah markas mereka nggak akan ada yang berubah. Balik lagi ke Suna Family yang kompak menolak permintaan Lal untuk meninggalkan dirinya. Hingga nggak lama pintu-pintu mulai tertutup karena Spanner meminta Soichi untuk melakukan hal itu agar bisa membatasi pergerakan para penyusup. Karena hal itu mereka pun membuat rencana di mana Suna akan bertugas sebagai pengalih perhatian, sementara teman-temannya diminta untuk meneruskan pencarian si Soichi. Ryohei lalu memberitahu jika mau mengalihkan perhatian musuh, Suna harus pergi ke lantai 10 dan bertarung di sana. Dan setelah itu, Suna pun akhirnya berpisah dengan teman-temannya tersebut. Setibanya di lantai 10, Suna merasakan kehadiran beberapa orang dan auto meminum pil harapan untuk masuk dalam mode hypernya. Dan bener aja karena beberapa Straw Mosca lalu muncul di hadapan sang Yudaime. Suna langsung menghajar salah satu Straw Mosca dan menjatuhkannya ke bawah air.
Hingga nggak diduga robot-robot yang lain menyerang Suna menggunakan gas air mata. Hingga kaki Suna kemudian tertangkap oleh Stromoska yang ia jatuhkan ke air tadi, membuat Suna tenggelam semakin dalam dan part 12 pun berakhir. Oke, karena part 12-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.